sudah cukup bicaranya, sekarang saatnya kita bekerja. Kita masuk ke sesi praktikum. Teori pencahayaan dan komposisi tadi tidak ada gunanya jika tidak dipraktikkan. Untuk latihan ini, kita akan menangani klien simulasi bernama Sudu Kopi. Sudu Kopi adalah representasi dari ribuan UMKM di Indonesia. Mereka punya produk enak, kopi susu kekinian di Bandung. Tapi masalahnya klasik, produknya enak, tapi fotonya tidak. Mereka ingin jualan online, tapi foto-foto lama mereka menjadi penghalang. Mari kita diagnosa penyakit visualnya. Pertama, gelap. Konsumen tidak bisa melihat detail topping atau gradasi susunya. Kedua, tidak konsisten. Hari ini fotonya kuning, besok biru, besoknya lagi miring. Feed Instagram mereka berantakan. Ketiga, kurang menggugah selera. Kopi yang harusnya terlihat segar malah terlihat seperti air keruh. Tugas Anda di sesi praktikum ini adalah melakukan makeover. Kita akan ubah foto yang suram menjadi cuan. Siapkan kamera dan lampu Anda, kita akan bedah solusinya sekarang. Ingat, Sudu Kopi adalah UMKM. Budget mereka terbatas. Apakah mereka harus beli lampu studio seharga jutaan? Tidak perlu. Kita akan gunakan teknik DIY, do it yourself, dengan hasil yang tidak kalah profesional. Senjata pertama, ring light. Alat sejuta umat ini bisa sangat efektif jika dipakai dengan benar. Kuncinya adalah jarak. Dekatkan lampu sekitar 30-40 cm dari produk. Jangan terlalu jauh. Cahaya yang dekat itu lembut. Posisikan di samping atau depan untuk menghajar kegelapan dan menonjolkan tekstur buih kopi serta embun dingin di gelasnya. Senjata kedua, jendela. Tuhan sudah menyediakan softbox raksasa gratis bernama cahaya matahari. Gunakan jendela sebagai sumber cahaya tambahan dari samping. Tapi ingat jam tayangnya. Pagi jam 7 sampai 9 atau sore jam 3 sampai 5. Cahaya di jam ini sopan, tidak keras, dan bikin kopi terlihat creamy. Senjata ketiga, dan ini favorit saya, styrofoam bekas. Seringkali sisi gelas yang menjauh dari lampu akan jadi gelap gulita, bayangan mati. Jangan biarkan itu terjadi. Ambil potongan styrofoam putih, taruh di sisi gelap tersebut. Fisikanya sederhana. Cahaya lampu akan menabrak styrofoam dan memantul balik ke gelas. Hasilnya, bayangan jadi halus. Detail logo di sisi gelap pun terbaca jelas. Dengan kombinasi lampu ring light, jendela, dan styrofoam seharga 5.000 perak, foto Sudu Kopi siap naik kelas. Mari kita lihat hasil akhirnya. Apakah eksperimen DIY kita berhasil menyelamatkan Sudu Kopi? Jawabannya absolut. Pertama, perhatikan kecerahannya. Foto yang tadinya suram dan gelap, sekarang tampil terang dan jelas. Warna kopi susunya keluar, gradasi gula arennya terlihat tegas. Konsumen tidak perlu lagi menyipitkan mata untuk menebak ini minuman apa. Kedua, lihat bagian es batunya. Inilah peran ring light tadi. Muncul highlight atau kilauan putih pada es dan permukaan air. Kilauan inilah yang mengirim sinyal segar dan dingin ke otak kita. Tanpa highlight, minuman hanya terlihat seperti air keruh yang mati. Ketiga, perhatikan bayangannya. Berkat styrofoam dan jendela, tidak ada garis hitam kasar di sekitar gelas. Bayangannya lembut, soft, menciptakan dimensi tanpa gangguan. Hasilnya, foto ini terlihat estetik dan profesional, seolah dipotret di studio mahal, padahal modalnya cuma styrofoam bekas. Ini buktinya. Bukan kamera mahalnya yang bikin bagus, tapi pemahaman Anda tentang cahayanya. Pencahayaan sudah aman. Sekarang mari kita atur panggungnya. Jangan asal taruh, ikuti resep komposisi ini. Pertama, latar dan properti. Pilih meja kayu jika Anda ingin nuansa homey dan hangat. Atau pilih tembok semen jika ingin kesan industrial ala coffee shop modern. Tambahkan biji kopi sebagai identitas, sendok kayu untuk sentuhan natural, dan es batu. Ini wajib, es batu adalah kunci visual kesegaran. Kedua, sudut pandang. Untuk minuman berlapis, layering, gunakan sudut 45 derajat. Ini memperlihatkan tinggi gelas, gradasi susu, dan toppingnya sekaligus. Tapi jika Anda ingin membuat katalog menu yang rapi di Instagram, gunakan top view dari atas. Terlihat grafis dan bersih. Ketiga, setting kamera. Ini yang membedakan pro dan amatir. Masuk ke mode manual, Pro Mode, di HP Anda. Kunci ISO di angka 100. Kenapa? Agar gambar tajam dan tidak ada bintik-bintik noise. Set aperture, bukaan, di f2.8 atau bukaan lebar, untuk mendapatkan efek blur di belakang yang estetik. Dan yang paling penting, wajib pakai tripod atau tumpukan buku. Dengan ISO 100, kamera butuh kestabilan mutlak. Goyang sedikit, foto buram. Ingat, ISO rendah ditambah dengan tripod stabil menghasilkan foto kualitas majalah.